Sehat semuanya. Semoga Bapak Ibu, Bu Ines, Pak Beri, dan mahasiswa dalam kondisi senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu hari ini. Nah, ini narasumber kita yang hebat. Beliau ini mempunyai daftar penghargaan yang sulit untuk dibacakan satu-satu. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Beri untuk memberikan untuk menyarikan kehebatan Ibu Ines ini sebagai narasumber yang kita minta dalam kegiatan ini. Monggo Pak Beri, silahkan Pak Beri. Kok di mute Mas Yan? Pak Beri masih mute. Baik, terima kasih Bu Srilis. Saya tidak bisa unmute sendiri, jadi makanya jadi bingung tadi. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa PPKU yang berbahagia pada hari ini. Yang kami hormati teman saya ini Bu Ines, lalu guru-guru kami Bu Srilis. Di sini ada juga mungkin yang lain yang tidak terlihat, mohon maaf tidak kami sapa satu persatu. Jadi memang konsep daripada pertemuan kita Kapitas Selekta untuk biologi di PPKU ini adalah ingin mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi dasar itu paham sebetulnya apa yang mereka pelajari itu bagaimana penerapannya di dalam kehidupan di dunia nyata, terutama di dalam bidang pekerjaan begitu. Nah, Ibu Ines ini adalah salah satu peneliti Indonesia yang sangat membanggakan. Ya, kalau saya jelaskan tadi mungkin akan susah dibacakan semua, tapi kalau kalian googling nama Ibu Ines, mungkin akan ketemu banyak sekali prestasi-prestasi beliau ya. Seperti beliau ini adalah pemenang dari L'Oreal UNESCO Women of Science, lalu juga sekarang menjadi pimpinan di salah satu institusi pembuat vaksin di Australia. Dan sekarang masih di Australia ya, Bu Ines ya. Kami berkenalan ketika awal-awal pandemi. Ketika itu pemerintah masih enggan ya menyatakan bahwa Indonesia terkena pandemi dan malah menggiatkan orang untuk datang ke Indonesia, malah menggiatkan orang untuk wisata ke Indonesia, tidak mengakui bahwa virus COVID itu ada. Jadi kami lalu membentuk forum untuk ilmuwan-ilmuwan muda ya yang berbicara kepada publik, dan waktu itu gerakan pertama kami adalah menyurati ke Istana Negara ya untuk supaya segera Indonesia menutup batas negara supaya virus SARS-CoV-2 dan penyebaran di Indonesia itu tidak makin meningkat. Waktu itu banyak yang banyak ilmuwan tapi semuanya pada diam gitu ya, belum berani. Jadi pada waktu itu kami bersama Bu Ines lah yang pertama, ilmuwan pertama di Indonesia yang berani mengatakan bahwa Indonesia harus tutup, bahwa pemerintah itu salah pada waktu itu dalam membuka keran wisata dan lain-lain. Jadi banyak rekomendasi kami kemudian yang diserap oleh pemerintah. Alhamdulillah akhirnya malah kami diminta sebagai mitra sekarang oleh pemerintah dalam memberikan berbagai saran. Jadi Bu Ines ini sangat aktif walaupun di Australia memberi saran kepada pemerintah kita melalui Menteri Kesehatan dan lain-lain di dalam penanganan COVID-19. Dan seperti kita ketahui hari ini beliau akan sharing bagaimana cara membuat vaksin, ya, cara membuat vaksin, dan mungkin nanti ada ilmu imunologi sedikit ya terkait vaksin yang akan di-sharing. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Ines di sela-sela kesibukan Ibu pada hari ini mampu untuk meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa. Semoga bisa menginspirasi karena katanya the great teacher itu yang inspired ya. Jadi terutama yang wanita nih, yang wanita-wanita harus melihat sosok Ibu Ines walaupun sebagai ibu rumah tangga tapi prestasinya luar biasa. Saya mohon maaf sekali lagi Bu Ines karena ada acara offline, hampir semua pimpinan IPB ini hadir di acara offline, lalu ada musyawarah himpunan alumni FMIPA, lalu ada acara nikahan. Jadi bukannya saya tidak mau belajar, tapi nanti mungkin saya nonton rekamannya,
Mohon maaf tidak bisa menemani. Terima kasih kepada Ibu Srilis dan kawan-kawan semua. Selamat berguru dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Berry atas sambutannya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ines untuk berbagi pengetahuan kepada kami. Kami persilahkan Ibu Ines, monggo. Terima kasih. Jadi seperti tadi Pak Berry bilang, ini sebenarnya acaranya sharing ya. Jadi kalau misalnya, semoga nanti juga bisa diikuti dengan banyak pertanyaan dan diskusi. Ini kelihatan screen-nya. Sudah Ibu? Sudah ya? Sudah, ya. Jadi tadi seperti Pak Berry dalam introduction-nya, terima kasih Pak Berry, you are too kind dengan introduksinya. Sebenarnya salah satu hal yang saya renungi setelah pandemi ini adalah bahwa kita sebagai ilmuwan, sebagai scientist, punya peran yang besar selain dalam melakukan penelitian dan pengembangan, tetapi juga di dalam membantu komunikasi. Dan komunikasi sains itu menurut saya adalah salah satu hal yang mungkin terlihat kurang tajam pada masa pandemi, dan mungkin ini juga salah satu alasan kenapa tadi seperti Pak Berry sempat menyinggung, saya termasuk orang yang pada awal pandemi tahun lalu mungkin agak resah melihat misinformasi yang ada di berbagai media, termasuk media sosial, dan akhirnya menggunakan juga media sosial untuk mencoba menyampaikan informasi-informasi yang dari sumber yang bisa dipercaya dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang dalam bahasa Inggris juga. Jadi saya menggunakan Twitter handle IIC_A, dan di situ saya mencoba. Jadi sebenarnya sebelum ini saya termasuk orang yang tidak mempunyai media sosial sama sekali. Tetapi saya menyadari bahwa seperti tadi Pak Berry bilang, kita sebagai saintis juga tidak bisa diem kalau kita melihat ada misinformasi dan ada kesalahan-kesalahan, termasuk dalam kesalahan policy atau policy yang kurang tepat. Sehingga saya harap juga adik-adik mahasiswa juga akan melihat bahwa komunikasi sains ini juga adalah sesuatu yang sangat penting. Oke, so hari ini saya akan mencoba untuk diskusi interseksi antara bioteknologi, komersialisasi, kesehatan dengan menggunakan pandemi sebagai latar belakang dan juga dengan menggunakan contoh dari pengembangan vaksin. Dan ini sebenarnya bukan karena mau mempromosikan pengembangan vaksin, saya tidak mempromosikan penelitian saya sendiri, tapi saya mau menunjukkan bagaimana sains ini punya peran yang sangat besar di dalam mengatasi pandemi. Tadi Pak Berry juga sempat menyinggung satu hal yang saya ingin sampaikan juga adalah bahwa kepada semua mahasiswa di sini, kalau ada kesempatan, jangan takut untuk diambil. Jadi jalan hidup saya ini termasuk jalan hidup yang berliku-liku. Saya besar di Afrika, actually. Saya besar di Afrika Utara, pergi ke sekolah Perancis, kemudian sekolah di Jakarta untuk SMP dan SMA. Kemudian saya beruntung mendapat beasiswa S1 pada waktu selesai SMA. Kemudian ada kesempatan untuk mengambil S3. Jadi selalu di dalam perjalanan hidup kita itu akan ada saat di mana ada kesempatan yang ada di depan mata kita, dan kita harus mengambil kesempatan. Kita harus berani mengambil resiko pada saat itu. Dan resiko ini sebenarnya kadang-kadang, apalagi kita sebagai perempuan, itu tidak mudah untuk dipertimbangkan. Tetapi saya yakin bahwa adik-adik ini yang ada, mahasiswa yang ada di sini hari ini itu juga akan juga mengalami hal yang sama, akan juga mendapatkan kesempatan. Jangan takut mengambil kesempatan tersebut, karena kita tidak tahu apa jalan apa yang akan terbuka di depan kita. Jalan saya tuh banyak sekali yang terbuka secara tidak sengaja, tidak dicari-cari, dan saya yakin itu hal yang sama akan dialami oleh adik-adik mahasiswa yang ada di sini.
So, pertanyaan pertama yang sebenarnya mendasari diskusi kita hari ini adalah apakah sains bisa menjadi bisnis? Ya kan? Nah, karena tadi kan Pak Berry bilang, oh bagaimana sains penelitian ini bisa menjadi bagaimana kenyataannya di dalam dunia nyata, bagaimana kita menggunakan ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku kemahasiswaan. Nah, sebenarnya saat ini itu banyak sekali kesempatan untuk menggunakan sains di dalam dunia nyata ya. Mungkin bahkan jauh lebih banyak daripada waktu saya menjadi mahasiswa, karena yang ilmu biologi dalam hal ini mungkin saya akan menggunakan kata bioteknologi ya. Ini banyak sekali sekarang perannya ya. Kita melihat peran bioteknologi itu ada di dalam berbagai bidang, dan juga peran sains dari berbagai bidang ini juga ada juga manfaatnya di dalam dunia bioteknologi. Jadi mulai bahkan tidak hanya mungkin yang dasar ya, biokimia dan biologi molekuler dan mikrobiologi ya ini, tetapi juga misalnya polymer science, kimia, genetika, ini semuanya itu sebenarnya akan ada manfaatnya, bisa bermanfaat untuk mengembangkan obat baru, screening baru, mungkin enzim yang bisa dipakai oleh industri. Jadi sebenarnya permanfaatnya adalah banyak, dan tujuannya sebenarnya adalah untuk solving the problem ya. Ada masalah, apakah kita bisa menggunakan ilmu untuk menjawab masalah tersebut. Nah, jadi kalau kita ngelihat fokus dari sektor bioteknologi sebenarnya ada 4 ya. Kalau saya memang berkecimpungnya di bidang medikal ya, dan ini namanya reg bioteknologi ya. Kemudian ada yang industrial, misalnya enzim-enzim, bahkan enzim-enzim untuk bahan dalam cuci baju kita ya, ada enzimnya. Nah, kemudian environment jelas ya, lingkungan ini apalagi sekarang kita melihat dampak dari industrialisasi terhadap lingkungan. Nah, di situ sains juga dan bioteknologi itu bisa berperan besar, dan saya lihat kesempatan di Indonesia misalnya dalam pengolahan sampah ini sangat besar ya. Kemudian yang terakhir tentunya food dan agriculture yang juga ke depan sangat penting ya, mengingat ada 7 billion orang di muka bumi ini yang membutuhkan makanan. Nah, kalau hari ini mungkin saya akan berfokus lebih ke yang red ya, ke yang medical dan pharmaceutical. Jelas impact-nya besar untuk kesehatan dan untuk pengembangan terapi ya, terapi untuk pengobatan penyakit. Medical dan pharmaceutical bioteknologi ini sebenarnya ada di garis depan untuk membuka misalnya mekanisme dari penyakit, untuk mengidentifikasi molekuler biomarker yang bisa dijadikan misalnya tanda bahwa penyakit itu ada, dan juga untuk mengidentifikasi target-target untuk pengobatan. Jadi kita kalau mencari obat baru, kita harus mendapatkan dulu misalnya enzim apa yang rusak atau pathway apa yang perlu diobati. Jadi drug target ini semuanya kita bisa mengetahuinya itu adanya karena biologi dasar. Jadi ilmu biologi dasar ini sangat penting sebenarnya. Nah, identifikasi dan kemudian pengembangan farmaseutika dan terapeutika ini bisa menghasilkan obat seperti antibiotika, bisa menghasilkan obat yang berasal dari bahan alam, tapi bisa juga misalnya menggunakan atau menghasilkan obat-obat yang hasil desain in silico ya. Apalagi sekarang dengan semakin banyak adanya AI, artificial intelligence, pengembangan obat baru yang berbasis in silico ini sebenarnya potensinya besar ke depan, walaupun saat ini mungkin masih belum terbukti ya. Kemudian yang terakhir adalah protein rekombinan. Protein rekombinan ini yang akan menghasilkan berbagai obat seperti antibodi, seperti hormon, seperti eritropoietin, dan banyak sekali obat-obat yang sekarang kita gunakan yang sebenarnya dasarnya adalah protein rekombinan, dan obat ini ada karena penelitian dasar. Nah, hari ini yang ingin saya bagikan ini adalah sedikit mungkin sedikit insight terhadap
gimana sih jalur komersialisasi teknologi ya. Saya misalnya membayangkan mungkin di antara mahasiswa-mahasiswa yang ada hadir hari ini akan ada yang menemukan suatu obat baru atau suatu testing baru ya, diagnosis baru. Nah, dari penemuan di laboratorium ini sampai bisa menjadi produk, ini apa sih, gimana sih ininya, jalurnya ya? Karena seringkali mungkin sebagai saintis kita tidak memiliki visi atau pengetahuan step-step apa aja yang harus dilalui. Jadi menggunakan diagram yang ada di sini, pertama ada 2 fase. Yang pertama adalah assessment, yang kemudian yang fase kedua adalah implementasi. Di fase assessment tentunya di setiap tahap itu akan ada yes or no, jadi go no go ya. Kita melihat stage atau fase pertama, kita melihat ada nggak sih value dari penemuan yang kita dapat di laboratorium. Bisakah kita mengidentifikasi elemen-elemen dari teknologi ini yang khusus, yang berbeda dari yang sudah ada di luar sana? Bisakah kita menunjukkan bahwa ada kelebihan ya, jadi competitive advantage nih dibandingkan apa yang ada di market saat ini, dan yang paling penting apakah sebenarnya ada market opportunity, penemuan kita ini nanti ada yang mau menggunakannya atau enggak gitu kan, karena kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu tapi nggak ada yang mau pakai, jadi sebenarnya ini juga kemungkinan komersialisasinya itu kecil. Nah kalau misalnya itu tidak, di sini jawabannya tidak, maka harus kembali lagi ke laboratorium atau melakukan market research yang lebih mendalam untuk bisa menemukan sebenarnya market opportunity ada di mana. Tapi kalau misalnya iya, berarti kita melihat competitive advantage-nya kita, kelebihannya itu ada di mana. Apakah ada strategi yang proprietary artinya dimiliki, jadi intellectual property-nya itu milik kita. Dan apakah strategi-strategi tersebut akan memberikan kelebihan di dalam marketing dari penemuan tersebut. Bagaimana competitive advantage ini bisa terus sustain ya ke depan. Jadi apakah ini kita melihat ini ke depan atau hanya saat ini advantage atau kelebihannya tersebut. Kembali lagi ini semuanya dievaluasi, kalau iya baru kita ngelihat nih market opportunity, kita lihat lebih dalam lagi. Karena pada dasarnya semua penemuan kita di lab ini, kalau kita ingin mendapatkan dana, kita harus menunjukkan market opportunity kepada investor, karena semuanya nggak lepas dari uang yang kita bisa dapatkan untuk mengembangkannya secara lebih jauh. Dan ada beberapa pertanyaan lagi kembali yang harus kita jawab ya, kita jawab, termasuk resiko dari teknologi ini. Ya, termasuk resiko, termasuk apakah marketnya cukup besar untuk justify investment yang dimiliki. Jadi kadang-kadang kalau misalnya yang dibutuhkan investmentnya terlalu besar untuk mengembangkannya, sedangkan marketnya kecil, walaupun penemuan kita bagus, berhasil, bermanfaat, mungkin saja juga akan gagal komersialisasinya. Nah, kemudian kita maju ke implementasinya. Nah, di fase implementasi ini kita harus kita harus mengembangkan strategi komersialisasi, kemudian strategi untuk melindungi kekayaan proprietary, jadi haki, paten ya, secara gampangnya itu paten. Kemudian juga implementasi dari komersialisasinya itu bagaimana, baru kita mungkin nanti ya bisa akan mendapatkan lisensi lewat partnership yang strategis dengan mungkin bisnis-bisnis yang sifatnya lebih besar ya. Jadi mungkin ini nanti akan dibahas sedikit lebih mendalam. Nah, untuk komersialisasi sendiri, kita sebagai peneliti di bidang biologi, bioteknologi, imunologi, dan sebagainya, mungkin ada beberapa cara komersialisasi, tapi umumnya itu sifatnya adalah licensing. Jadi kita akan melisensi paten dari yang kita dapatkan berdasarkan penelitian kita. Nah, melalui license ini,
kita akan bisa memberikan license ini kepada perusahaan yang sudah ada, misalnya kalau di Indonesia mungkin perusahaan seperti Bio Farma, Kalbe Farma, atau dengan membentuk startup company, jadi perusahaan kecil yang memang tugasnya adalah mengembangkan penemuan ini terlebih lebih dalam ya, sebelum nanti mencari partner lagi. Nah, di mana kita memilih yang satu atau yang lainnya itu sebenarnya tergantung dari kematangan dari teknologi tersebut, tergantung juga dari investasi yang dimiliki. Nah, kalau kita misalnya menggunakan jalur startup untuk mengembangkan penemuan tersebut, maka kita harus bisa mencari uang untuk mendanai startup kita, dan biasanya orang-orang atau peneliti yang terlibat dari awal itu bisa akan menjadi atau berperan besar di dalam startup tersebut. Mencari mana jalur komersialisasi yang paling tepat ini adalah sebenarnya tergantung dari masing-masing peneliti juga ya, dan juga dari jenis penelitiannya. Nah, license ini sebenarnya ada macam-macam juga. Jadi kita bisa option to license. Jadi kita nggak ngasih dulu, misalnya sebagai peneliti nih, Bu Sri udah mendapat suatu penemuan yang ada prospeknya. Itu sebenarnya kita bisa jenis lisensinya itu ada 3 macam. Kita bisa memberi option aja dulu. Option itu artinya kita nggak mengikat jangka panjang. Kita mengikatnya jangka pendek aja, tapi memberi misalnya kepada perusahaan, memberi kesempatan untuk mereka dapat mengevaluasi. Tapi biasanya itu diberi waktu yang sangat singkat ya, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun. Dan dalam waktu 6 bulan 1 tahun ini, kita sebagai peneliti tidak berbicara lagi dengan perusahaan-perusahaan lain, karena option tersebut sudah kita berikan. Baru kalau misalnya perusahaan tersebut decide atau mengambil kesempatan untuk tidak meneruskan lagi, maka kita bisa lagi kembali berbicara dengan pihak-pihak lain. Nah, ini biasanya kalau teknologinya itu masih awal-awal banget. Nah, kalau misalnya kita menggunakan lisensi atau license yang eksklusif, itu ada 2. Jadi bisa eksklusif, bisa non-eksklusif. Kalau kita menggunakan license yang eksklusif, artinya teknologi ini kita memberikan hanya kepada satu pihak. Jadi setelah kita menandatangani perjanjian tersebut, kita tidak bisa lagi menawarkannya kepada pihak yang lain. Nah, license yang sifatnya eksklusif ini tentunya sebagai imbalannya kita memberikan akses kepada paten kita, tetapi kita sebagai imbalannya mendapat kompensasi finansial, ya biasanya termasuk bisa royalti, bisa juga milestone payment ya. Jadi misalnya dalam proses akan ada pembayaran dalam proses komersialisasi tersebut. Nah, biasanya terms-nya atau besarannya itu cukup besar. Berbeda dengan yang non-eksklusif. Kalau non-eksklusif license, kita bisa memberikan akses kepada paten kita ini kepada beberapa partner industri. Tetapi karena kita bisa memberikan kepada beberapa partner industri, maka artinya royalti yang kita dapatkan akan lebih kecil dibandingkan dengan royalti yang didapatkan dari license yang sifatnya eksklusif. Terus pasti ada pertanyaan, kenapa akan milih misalnya non-eksklusif kalau toh royaltinya lebih kecil? Sebenarnya memberikan non-eksklusif license lagi tergantung dari teknologi. Tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa ada potensi untuk digunakan lebih besar dengan tergantung dari misalnya negaranya, dari lokasi dari apa namanya dari komersial partnernya ya, kita bisa misalnya memberikan lisensi kepada perusahaan yang ada di Asia. Kemudian kita bisa memberikan lisensi berbeda dengan perusahaan yang ada di Amerika. Setiap perusahaan punya hak untuk melakukan komersialisasi, tetapi pada daerah-daerah tertentu. Jadi sebenarnya
mana jalur yang diambil ini harus dibicarakan, dan biasanya akan dibicarakan bersama dengan universitas atau institut tempat kita bekerja, di mana mereka akan biasanya ada orang yang khusus di bidang tersebut. Jadi sebenarnya sebagai peneliti itu juga tidak harus murni selalu hanya ada di lab, akan mungkin ada kemungkinan kita juga terekspos dengan dunia bisnis juga. Kembali lagi kita harus mengambil kesempatan tersebut. Jadi kalau ngelihat, tapi harus sabar ya, harus sabar. Dari awal saya bilang harus sabar. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat berapa lama sih perlu untuk penelitian-penelitian misalnya di bidang biomedis ini sampai menjadi produk. Nah, lihat aja di bawah sini. Biasanya di universitas sendiri itu sampai 10 tahun akan ada pengembangannya dulu sampai akhirnya didapatkan patennya. Baru kemudian seringnya itu dilisensikan ke perusahaan startup atau perusahaan biotek yang sifatnya kecil, small medium enterprise. Ini di sini bisa ngembang selama 2 sampai 5 tahun sampai proof of concept-nya lebih tajam lagi. Umumnya untuk pelaksanaan uji klinis fase 1. Baru setelah fase 1 selesai dan ada juga fase 2 di mana ada bukti bahwa obat misalnya ini ada efektivitasnya, baru biasanya akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar macam Pfizer, macam GSK. Nah, kalau misalnya kita jumlah semua tahun di bawah sini, itu bisa lebih dari 20 tahun dari ide, misalnya dari ide kita di laboratorium sampai menjadi produk yang dijual di pasaran. Sehingga apa yang sering terjadi untuk kita peneliti, ini ada namanya valley of death, ya, di mana walaupun misalnya di akademia kita melakukan basic science yang sangat baik, kita mendapat hasil penelitian yang brilian misalnya, tetapi pada saat kita translasi, jadi pada saat kita translasi dari laboratorium kita coba translasikan ke klinis, di sini sebenarnya proyek-proyek ini akan paling besar kemungkinan gagal. Dan kemungkinan gagal ini ada beberapa hal, dan yang ingin saya tekankan di sini, yang pertama reproducibility, yaitu kemampuan untuk mengulang kembali penemuan kita. Ini yang paling sering terjadi dan sering saya alami juga. Misalnya ada laboratorium yang menemukan sesuatu, kemudian mereka menawarkan kepada kita yang kerja di startup. Tadi saya bilang option ya, seperti yang saya jelaskan tadi, option selama 6 bulan kita bisa mereview. Begitu saya mencoba mereviewnya dengan tim saya, kita mencoba untuk mengulangi kembali eksperimen mereka, ternyata tidak bisa diulang. Ternyata yang kita dapatkan itu berbeda. Nah, kalau misalnya reproducibility-nya itu tidak bisa dikonfirmasi, maka proses komersialisasi ini pasti akan gagal. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah bahwa kita harus memastikan bahwa hasil penelitian kita bisa diulang dengan gampang, dengan mudah oleh pihak yang independen. Karena itu salah satu mungkin anjuran dari saya adalah kalau penelitian ini bagusnya kita bekerja dalam tim di mana setiap anggota tim ini bisa mengulangi atau memastikan bahwa penemuan yang dilakukan oleh orang lain itu benar-benar bisa dipastikan integritasnya. Ini adalah salah satu hal yang sangat sering terjadi dan bahkan terjadi di laboratorium hebat yang sudah publikasi di Nature dan Science. Begitu mereka mencoba melakukan komersialisasi ke industri, di mana di industri mungkin SOP-nya lebih established, proses-prosesnya itu jauh lebih jauh lebih detail, mungkin di situ akan tidak terjadi reproducibilitas. Ini kegagalan, dan akhirnya penelitian kita di akademia yang selama 10 tahun ini bisa gagal atau tidak
bisa terjadi komersialisasi. Jadi salah satu saya ini menekankan memastikan bahwa penelitian kita itu reproducible. Nah, alasan-alasan gagal yang lain itu sebenarnya bisa dari teknis, bisa juga karena gagal mendapat funding, bisa macam-macam ya. Ini yang paling sebenarnya yang paling susah dilewati. Kalau kita bisa melewati Valley of Death ini, maka untuk komersialisasinya jauh lebih mudah. Nah, karena itu sebenarnya setiap penemuan kita baiknya kita menyadari seberapa ready sih, seberapa siap kita untuk melakukan translasi atau komersialisasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan matrix yang namanya Technology Readiness Level, TRL. Nah, TRL ini sebenarnya awalnya dikembangkan oleh NASA, tapi kemudian sekarang digunakan oleh berbagai sektor untuk mengevaluasi apakah sejauh mana sebenarnya teknologi tersebut siap atau cukup matang untuk sebelum dilakukan komersialisasi. Kalau kita lihat teknologi TRL ini ada 9 level ya. TRL yang paling awal itu basic. Jadi ini kita misalnya melakukan pengamatan, terus dari pengamatan tersebut kita misalnya mempunyai ide, oh mungkin ini akan berguna misalnya kalau kita gunakan atau kita kembangkan lebih tajam menjadi obat atau vaksin gitu kan. Nah, TRL 2 itu setelah ini kita misalnya melakukan kita mematangkan konsepnya, kemudian menformulasi bagaimana cara mengaplikasinya. Kemudian TRL 3 ini semakin lama tuh semakin matang kan, terlihat ya, semakin lama semakin matang. TRL 3 kemudian lebih dari proof of concept, kita membuktikan bahwa hipotesa kita benar, misalnya obat ini berguna untuk menghindari atau menurunkan kadar kolesterol misalnya. Baru masuk ke TRL 4 itu di mana sudah dilakukan validasi. Nah, ini semuanya bisa dilihat ya, memulai dari basic, kemudian dilakukan riset, kemudian dilakukan pengembangan teknologi, kemudian dilakukan pembuktian teknologinya, kemudian dikembangkan sehingga semakin tajam. Dan ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk di obat, karena ini kan dikembangkan oleh NASA. Tapi kalau misalnya diterjemahkan di dunia farmasi, ini lebih gampangnya itu begini. Di TRL 1 kita review knowledge, kemudian di TRL 2 dilakukan pembuktian hipotesa. Ini semuanya awalnya yang mungkin 1, 2 itu masih sifatnya di atas kertas. Baru yang 3, 4 ini di laboratorium ya. Di laboratorium sifatnya non-GLP. Jadi penelitian biasa di laboratorium biasa. Kita identifikasi kandidat, melakukan studi preklinis, baru di TRL 4-nya kita tadi seperti saya bilang kita membuktikan ya dengan model-model in vivo. Ini semuanya di sini bisa dilakukan di laboratorium biasa, institut atau akademia. Nah, kalau sudah di TRL 4, sudah ada bukti, sudah ada proof of concept, sudah ada bukti bahwa ini aman misalnya, baru nih biasanya dari TRL 5 ke atas, ini sudah masuk ke proses yang komersialisasi ya, karena kita melakukan semuanya dengan menggunakan GLP, Good Laboratory Practice, kemudian dilakukan produksi secara GMP, Good Manufacturing Practice, sehingga bisa masuk ke uji klinis fase 1 di TRL 6 ini. Baru uji klinis fase kedua di TRL 7, uji klinis fase 3 di TRL 8, TRL 9 berarti sudah siap gitu. Jadi TRL 6 ke 9 ini biasanya dilakukan kerjasama dengan industri farmasi. Kalau di akademis mungkin fokusnya ke TRL 1 sampai dengan 4 gitu. Tentunya semakin tinggi TRL-nya, semakin tinggi juga value dari
pengembangan kita, penemuan kita. Jadi kalau misalnya kita mencoba mungkin melakukan deal di TRL 4, dealnya akan jauh lebih kecil daripada kalau kita melakukan deal di TRL 9. Tetapi tentunya walaupun di TRL 1 risknya lebih besar dan di TRL 9 resikonya lebih kecil, tetapi uang yang diperlukan di TRL 1 sampai 4 jauh lebih sedikit daripada uang yang diperlukan untuk melakukan penelitiannya di TRL 7, 8, 9 ya, karena uji klinis fase 1, 2, 3 itu sangat besar cost-nya. Jadi siapa yang menggunakan TRL dan sebaiknya sebenarnya semua penelitian kita menggunakan TRL ini, konsep TRL ini, sehingga kita bisa memposisikan kita ada di mana, kita sesiap apa penelitian kita untuk bisa digunakan atau digunakan untuk di uji klinis gitu ya. Jadi yang menggunakan ya tentunya bisa dari pemerintah yang sumber dana, pendanaan ya, mungkin mereka akan fokuskan pendanaan untuk TRL 4 ke atas misalnya. Pastinya industri mereka akan melihat semakin tinggi TRL-nya, semakin mudah mereka melakukan transfer. Kemudian investor juga karena tadi berhubungan dengan resiko. Karena mau nggak mau di dunia nyata kemampuan kita melakukan penelitian tergantung dari kemampuan kita untuk mendapatkan dana, baik di akademis maupun di industri. Nah, kemungkinan mendapat dana itu sebenarnya akan sangat tergantung dari kematangan ide kita. Nah, di dalam pandemi ini sebenarnya banyak sekali kesempatan untuk bioteknologi dapat berperan ya, karena COVID-19 ini adalah mungkin suatu musibah yang disebabkan oleh virus. Yang virus ini sifatnya biologis, tentunya pendekatannya juga dari pendekatan biologis yang diperlukan, dan mungkin ini yang kadang-kadang agak sulit kita terjemahkan ya dalam membuat policy. Ini tentunya itu sebenarnya harus berdasarkan evidence, dan evidence ini harus datang dari penelitian dan data yang tajam ya. Jadi karena kalau kita tidak menggunakan penelitian untuk melakukan atau membuat drafting policy, maka data-data policy ini sebenarnya akan kurang tepat. Karena itu peran dari akademisi itu sebenarnya sangat besar di zaman pandemi ini untuk bisa mengetahui bagaimana virus ini bekerja ya, untuk bisa mengetahui pengobatannya bagaimana, untuk bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita gunakan untuk menghindari penyebaran dari virus ini. Jadi di sini semua peran dari peneliti biologi itu sebenarnya sangat besar, tapi mungkin kadang-kadang kita peneliti biologi ini tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Tetapi kalau kita ngelihat di dalam 2 tahun terakhir ini ya, analisa dari Deloitte menunjukkan betapa sektor biotek ini sangat besar perannya dalam menjawab kebutuhan dari pandemi ya. 70% dari uji klinis yang dilakukan secara global ini include ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan biotek, dan 42% dari uji klinis ini dilakukan dengan kerjasama. Kemudian pipeline dari R&D pipeline yang menghasilkan calon-calon obat baru semakin meningkat ya, bahkan sebelum pandemi aja juga semakin meningkat. Dan kita melihat itu bahwa sampai dengan bulan Juli ya, Juli tahun lalu 37 perusahaan biotek secara global itu bisa mengumpulkan dana sebesar $6,7 billion untuk melakukan pengembangan dan penelitian obat baru. Jadi sebenarnya banyak sekali investasi di bidang biotek ini.
Nah, dari 40% vaksin yang waktu itu masuk di fase 2-3 itu pasti include perusahaan biotek. Jadi walaupun ada yang diprakarsai oleh universitas, tetapi ada juga yang diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan. Dan kita ngelihat kan ada lebih dari 100 jenis vaksin yang diuji. Nah, kenapa vaksin yang sampai di akhir itu hanya 8 vaksin yang digunakan secara global, itu sebenarnya semuanya tergantung dari kemampuan yang tadi saya bilang, kemampuan untuk melakukan produksi, kemampuan untuk menarik dana, dan semua ini sebenarnya tidak rata antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nah, jadi tadi kan saya mau mencoba memberi sedikit gambaran umum, kemudian mungkin untuk 15 menit ke depan lebih fokus ke pandemi ya. Jadi kalau kita ngelihat ini pandemi ini bukan pertama kali dan bukan yang terakhir ya. Pandemi mungkin ini yang perlu kita sadari, Pandemi terjadi dari zaman kuno sampai sekarang, bahkan mungkin di bulan Desember ini, yang dimana bulan Desember ada bulan HIV/AIDS, kita harus menyadari bahwa HIV/AIDS itu sebenarnya juga adalah suatu pandemi yang dimulai di tahun 80-an dan belum berakhir sampai sekarang, dan sudah memakan korban lebih dari 30 juta orang. Jadi dan sampai hari ini belum ada vaksin yang berhasil mencegah infeksi HIV. Jadi sebenarnya capaian dari yang ada untuk SARS-CoV-2 ini itu sangat besar. Kalau kita lihat capaian ini sebenarnya luar biasa ya, karena di bulan Desember tahun lalu itu bahkan sudah ada 2 vaksin mRNA yang sudah selesai uji klinis. Dan ini luar biasa karena kalau kalian ingat tadi slide saya di awal yang menyatakan bahwa pengembangan produk ini butuh waktu 20 tahun, kebayang nggak sih bahwa dari bulan Desember tahun 2019, di mana virus ini baru muncul, kemudian di bulan Desember 2020 sudah selesai uji klinis fase 1, 2, dan 3. Kok bisa gitu kan? Nah, ini kok bisanya ini yang ingin saya bahas. Nah, kita bisa melihat satu hal kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena seluruh dunia mengalami pandemi, sehingga seluruh dunia mencari solusi. Karena itu uang yang digelontorkan untuk bisa mengatasi pandemi ini luar biasa besarnya. Dan kedua, kerjasama peneliti secara global terjadi dalam skala yang sebenarnya sebelum ini belum pernah terjadi. Salah satu contoh misalnya di dalam kolaborasi internasional. Jadi ini kembali ini kolaborasi internasional ini dari peneliti biasa ya, peneliti mereka melakukan bisa dilakukan uji klinis secara massal yang namanya recovery, di mana 4 jenis pengobatan bisa diuji secara global, jadi di berbagai tempat di dunia. Kemudian karena desain dari uji klinis ini sangat dipikirkan bersama, maka bisa meminimalkan penggunaan kontrol ya, jadi orang yang digunakan sebagai kontrol. Dan sebenarnya desain dari uji klinis ini bisa memaksimalkan dana sebesar 2 juta pound sterling ini, sehingga bisa dilakukan pengujian kepada 11.000 orang. Ini di awal tahun lalu ya, yang akhirnya menunjukkan bahwa dari semua obat yang dicoba ini hanya dexamethasone yang sebenarnya ada efeknya. Nah, itu di bagian obat. Nah, kalau kita ngelihat di bagian vaksin, ini di bagian vaksin tadi seperti saya bilang, ini sebenarnya pengembangan vaksin itu mulai dari studi di laboratorium, kemudian studi in vivo dan in vitro di mencit biasanya. Ini bisa membutuhkan waktu tahunan, baru belum lagi uji klinis 1, 2, 3 kan.
kemudian biasanya evaluasi dari dari regulator itu biasanya juga lama, membutuhkan waktu, kemudian produksinya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan secara sangat singkat di waktu pandemi ini. Karena apa? Karena pandemi ini efeknya kepada seluruh dunia, maka terjadi kerjasama yang luar biasa, di mana pada akhirnya bisa terjadi sharing dari informasi yang sangat besar, sehingga tahap-tahap yang biasanya dilakukan secara satu selesai baru dimulai yang kedua, jadi secara berurutan, ya, di mana semua tahap ini tahunan waktunya. Pada waktu pandemi, semua tahap ini dilakukan secara paralel. Nah, dilakukan secara paralel ini sehingga pada saat sudah mulai ada tanda-tanda di penelitian preklinis bahwa ada kandidat yang jalan, maka langsung sudah dipersiapkan fase 1. Begitu fase 1-nya selesai, langsung dipersiapkan fase 2 dan fase 3-nya, dan bahkan produksinya dimulai sebelum fase 3 selesai. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena hal ini dimungkinkan karena terjadi investasi yang luar biasa. Karena di setiap tahap ini ada yang harus mengambil resiko pendanaan, ya. Perusahaan harus membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk melakukan manufacturing. Biasanya mereka tidak akan membangun infrastruktur tersebut kalau fase 3-nya datanya belum selesai. Kan besar banget kan resikonya kalau mereka melakukan pembangunan sebelum ada data-data dari fase 3. Nah, tetapi karena ada banyak sekali data baik dari pemerintah maupun dari sektor-sektor lain, ya, seperti Gates Foundation dan lain-lain, sehingga yang akhirnya menurunkan resiko yang harus diambil oleh perusahaan tersebut, sehingga misalnya mereka mau melakukan atau memulai manufacturing sebelum selesai, mulai produksi sebelum selesai fase 1, 2, fase 3-nya misalnya. Kemudian kenapa kita bisa memulai pada waktu itu, bisa memulai fase 2 padahal belum selesai dari preklinisnya? Ini terjadi karena ada hubungan yang sangat dekat atau erat diskusi dan sharing informasi antara peneliti dengan regulator, dengan TGA, sehingga dari awal TGA atau EMEA terlibat dari semua proses ini, dan proses ini sangat transparan, sehingga yang terjadi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelum ini, bahwa terjadi pengembangan vaksin dalam waktu 1 tahun, gitu kan. Tetapi hal ini, ya, kenapa terjadi kembali? Karena begitu banyak peneliti yang akhirnya melepaskan bidang penelitian mereka dan terjun ke pengembangan vaksin ini. Kemudian, kalau menurut saya, yang paling besar perannya adalah jumlah uang yang digelontorkan di situ. Sehingga, ya, tadi seperti saya bilang, kalau kita melihat di bulan Mei tahun lalu aja sudah dimulai uji klinis untuk vaksin-vaksin, beberapa jenis vaksin, bahkan termasuk vaksin Sinovac, ya, oleh pihak di Cina, ya. Padahal virus ini baru dikonfirmasi genomnya itu di bulan Januari tahun lalu. Jadi sangat cepat dan belum pernah terjadi sebelum ini. Tetapi kalau kita misalnya menengok ke vaksin mRNA yang mungkin menjadi primadona di zaman pandemi ini, kita harus menyadari bahwa pengembangan vaksin mRNA ini bisa terjadi karena begitu banyak penelitian yang terjadi sebelum ini. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang tiba-tiba bangun pagi itu terus kemudian mendapat ide eureka menemukan vaksin mRNA. Tidak, vaksin mRNA ini tumbuh dikembangkan karena begitu banyak penelitian yang terjadi di bidang mRNA dari mulai tahun 90-an sampai tahun 2019, sehingga dari semua pengetahuan tersebut maka bisa dengan cepat diciptakan vaksin mRNA ini. Jadi kita harus juga
memastikan bahwa penelitian-penelitian dasar ini terus-menerus mendapat dukungan, karena tanpa penelitian dasar ini tidak bisa terjadi pengembangan obat baru sebenarnya. Dan kalau kita misalnya menggunakan Moderna sebagai contoh, Moderna ini sebenarnya ada sudah lebih dari 10 tahun ya sebagai perusahaan startup ini, dia sebenarnya sudah ada dari tahun 2010-an gitu. Tetapi sebelum terjadi pandemi belum ada satu produk pun dia yang mendapat izin dari FDA. Walaupun dia sudah mengkoleksi banyak sekali paten dan melakukan banyak sekali uji klinis, ya, tetapi belum ada satupun yang mendapat approval sebelum terjadi pandemi, sebelum vaksin mRNA ini. Nah, kenapa? Karena sebelum ini semua ini harus melewati proses yang panjang tadi yang saya jelaskan sebelum ini. Tetapi di masa pandemi akhirnya Moderna melihat kesempatan dan mereka menggunakan kesempatan ini untuk bisa menunjukkan proof of concept, karena mereka bilang kalau sudah ada sudah didapatkan sekuan dari mRNA, kita bisa menciptakan produk dengan cepat gitu. Jadi mereka melihat oportunitas dan menggunakan oportunitas ini untuk mengembangkan produk mereka. Sehingga kita melihat dari semua misalnya jenis vaksin yang ada, ya, di sini kita lihat ada vaksin tifoid, polio, measles, hepatitis, Ebola, SARS-CoV yang paling cepat pengembangannya, ya, kurang ya 1 tahun kurang sudah ada dan sudah didapatkan vaksinnya. Bandingkan misalnya dengan vaksin untuk tifus, berapa puluh tahun dibutuhkan sampai ada satu vaksin untuk tifus yang dilisensikan. Atau bahkan sebelum ini yang paling cepat itu adalah vaksin measles atau campak, tetapi masih bisa dilihat bahwa ini juga masih tahunan, ya, walaupun waktu itu dia paling cepat tapi masih tahunan dibandingkan dengan SARS-CoV. Jadi saya melihat memang pandemi ini banyak sekali akan menjadi cikal bakal untuk perubahan besar di bidang pengembangan vaksin. Dan pandemi juga merubah cara kita memproduksi vaksin sehingga bisa memenuhi kebutuhan global, ya, karena sangat banyak yang dibutuhkan. Dan selain itu juga merubah cara juga untuk dari segi logistis, ya, karena kita melihat ada bahan yang supply-nya, ya, kita ada yang diproduksi di Amerika tetapi diformulasikan di Eropa, kemudian harus dikirim ke India. Jadi ini semua sebenarnya adalah hal-hal yang harus diatasi di zaman pandemi ini sampai bisa didapatkan vaksin mRNA yang bisa digunakan. Jadi banyak sekali yang teratasi, ya, di zaman pandemi ini. Tetapi kembali lagi tidak lepas dari betapa besarnya uang yang digelontorkan, ya. Jadi jangan kita mungkin kita juga harus menyadari, ya, kalau kita menuntut misalnya terjadi terobosan inovasi dalam waktu yang cepat, ya, kita juga harus menyadari bahwa terobosan inovasi ini membutuhkan uang yang besar. Ini dalam warna biru ini adalah uang yang sumbernya publik, ya, sumbernya dari pemerintah, ya, kemungkinan besar ini pemerintah Amerika. Betapa banyaknya uang dari pemerintah Amerika yang digelontorkan kepada 3 perusahaan besar ini untuk mendukung pengembangan mereka, ya. Ini dalam juta dolar, ya, 956 juta dolar, ya, dari pemerintah ke suatu perusahaan besar. Jadi kita juga harus juga maklum, ya, kalau misalnya di tempat kita pengembangannya membutuhkan waktu yang lebih sedikit, karena kita harus membandingkan juga berapa uang yang diinvestasikan untuk pengembangan tersebut, ya. Bahkan vaksin Sinopharm sendiri ini mendapat dana pemerintah 145 juta dolar, ya. So, walaupun pandemi ini membawa begitu banyak,
apa ya bahasa Indonesia, devastation ya, begitu besar pengaruhnya, tetapi dia juga bisa sparking inovasi ya, dan ini kita juga lihat di Indonesia terjadi juga, tetapi inovasi ini harus mendapat prioritas juga ya menurut saya di saat pandemi. Apakah bisa cepat? Apakah bisa berkembang setelah terjadi pandemi? Itu ada ininya juga nggak, ada marketnya juga nggak, dan apakah memperkuat kita sehingga bisa menghadapi pandemi yang akan datang atau membangun resilience di masa yang akan datang. Nah, salah satu caranya itu sebenarnya membangun resilience adalah dengan mengembangkan platform. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa di sini itu lagi mikir, tuh nanti saya mau penelitiannya di bidang apa, salah satu yang saya anjurkan adalah penelitian di bidang platform. Jadi platform ini adalah teknologi yang memungkinkan kita bisa mengembangkan bukan hanya satu, tapi banyak produk. Ya, misalnya platform untuk bisa mendapatkan antibodi, platform untuk bisa membangun atau mendapatkan dengan cepat atau menguji dengan cepat obat, platform untuk produksi sesuatu dengan cepat. Jadi kalau teknologi ini bisa bentuknya platform, maka aplikasinya ini banyak gitu ya, dan platform ini tidak harus hanya di bidang yang wet bench ya, jadi di bidang penelitian yang dilakukan di lab, tetapi juga bisa di hal-hal yang seperti pengembangan cara menguji klinis yang baru gitu ya, out of the box. Jadi kadang-kadang memang kita harus berani untuk berpikir yang berbeda gitu. Nah, satu hal juga yang sangat penting, dan ini juga mungkin ini berbagi juga wejangan kepada mahasiswa ya, adalah bahwa sangat penting untuk berkolaborasi ya, dan ini kita melihat di grafik ini adalah ada yang mencoba untuk menganalisa kolaborasi di zaman pandemi ya. Kita melihat betapa kolaborasi ini terjadi di antar benua ya, antar negara dan juga cross benua, melibatkan tentunya pasti Amerika Serikat ya, karena dia dananya besar ya, tetapi juga kita harus melihat di sini ada negara-negara lain yang seperti Iran, Turki, Afrika Selatan, Kenya, yang juga sangat terlibat dan berkolaborasi dengan mitra mereka di Amerika Serikat. Mungkin disitulah kita juga sebagai Indonesia mungkin kita harus mencoba mungkin untuk memperbesar peran kita di dalam network internasional ini ya, karena kalau kita melihat Indonesia ini masih kecil, bahkan lebih kecil daripada Thailand atau Pakistan. Jadi bagaimana Indonesia juga bisa memperbesar network-nya. Mungkin ini saya lewatkan. Ini slide kedua terakhir saya itu adalah setelah saya tadi menjelaskan berbagai macam ya secara teoritis, tapi kita tidak lepas bahwa biotech ini adalah bisnis pada akhirnya, termasuk vaksin ini adalah bisnis, dan kita bisa melihat dua perusahaan yang mendapatkan vaksin yang pertama di dunia barat ya, yang digunakan Moderna dan BioNTech lewat kerjasamanya dengan Pfizer. Sebelum pandemi ini mereka adalah perusahaan yang merugi, karena tadi saya bilang kan belum ada produknya. Tetapi setelah pandemi mereka sudah bisa menghasilkan profit bahkan ini dalam billions of dollars. Right? Betapa dalam waktu 1 tahun nasib dari dua perusahaan ini yang termasuk perusahaan startup kecil ya, cukup mungkin SME lah, bukan startup ya, itu mereka pandemi ini merubah nasib mereka. Mungkin kalau tidak ada pandemi ini mungkin mereka masih termasuk perusahaan yang merugi. Dan ini penting disadari, perusahaan-perusahaan biotech peneliti R&D maksud saya ini umumnya itu meruginya lama.
akan meruginya lama sampai bisa menghasilkan satu produk. Jadi memang investornya ini di situ harus sabar membiarkan uangnya itu berputar sehingga menghasilkan intellectual property yang semakin lama semakin valuable, baru akan bisa menghasilkan profit. Dan ini kita bisa melihat bahwa untuk dua perusahaan ini, pandemi yang menjadi trigger, mereka bisa dapat menghasilkan profit. Nah, saya akan mengakhiri hari ini dengan mengingatkan bahwa hal yang sangat penting itu adalah bahwa resilience, ya, kapasitas untuk dengan cepat bisa recover kalau misalnya ada kesulitan atau kita mengalami suatu kegagalan, kita harus resilient, ya, kita harus bisa bangkit kembali, dan resilience ini sebenarnya didasari oleh di sini 5 hal, ya. Kita harus punya energi, ya, untuk tetap, ya, walaupun misalnya mengalami kegagalan, kita harus bisa menggunakan energi kita yang ada untuk bangkit kembali. Kita harus bisa berfokus, ya, mungkin belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian harus punya inner drive, ya, mau tidak mau semua ini tergantung dari kemampuan kita di inner drive kita untuk terus terus fighting untuk bisa mengatasi atau bangkit kembali melakukan penelitian berikutnya. Harus fleksibel. Fleksibilitas ini penting karena kadang-kadang kita akan mengalami hal yang mengharuskan kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Kemudian harus pintar-pintar membangun relationship, ya, membangun network. Kayak tadi di slide yang tadi sebelumnya saya bilang, network ini sangat penting karena melalui network ini kita bisa melakukan penelitian yang lebih luas. Mungkin kita bisa akses kepada fasilitas, kita bisa akses kepada funding, sehingga ini kelima faktor ini yang bisa mendasari resilience, dan saya rasa resilience itu mungkin adalah salah satu kunci yang sangat penting untuk menjadi peneliti di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Begitu Bu Sri, kira-kira bagi-bagi pengalaman dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, pas kan masih ada setengah jam untuk pertanyaan. Terima kasih Bu Ines. Bu Ines telah berbagi, membongkar tahapan-tahapan dari awal sampai si bahan atau vaksin itu bisa dipasarkan. Nah, itu semua trik-trik atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ternyata tidak gampang dan butuh biaya yang besar, sehingga wajar kalau harganya mahal, ya Bu Ines, dalam suatu penelitian itu, ya Bu Ines. Oke, terima kasih. Nah, itu di situ ada beberapa pertanyaan Ibu Ines di chat. Coba kita lihat. Dari Ludia Arta. Mengenai biologi dalam kegiatan industri di bidang kecantikan, banyak produk yang dalam prosesnya akan diuji terhadap hewan terlebih dahulu agar ketika sudah dipasarkan produk tersebut kemungkinan aman untuk kulit manusia. Namun dalam dunia bisnis ada tentunya kelemahan. Dalam dunia bisnis ada kelemahan dan kelebihan. Pasti dalam ada kelemahan dan kelebihan, yaitu persaingan dengan produk lain yang mungkin bisa membuat produk ramah hewan, dan tentunya persaingan bisnis akan terjadi dalam hal ini. Nah, ini penting, ya. Ini sebenarnya, ya, actually bidang kecantikan ini adalah bidang yang sedang booming dan salah satu pelopornya kalau kita bisa belajar itu, kalau saya nganjurin belajar dari Korea, karena mereka itu benar-benar terobosannya banyak, ya. Tentunya keamanan itu harus menjadi nomor satu, ya.
di semua bidang ya, mau kecantikan, mau makanan, mau obat, itu keamanan adalah nomor satu. Dan di sini kadang-kadang kita bisa berpikir out of the box. Ya, kadang-kadang kita bisa menggunakan hewan misalnya untuk pengujian. Tetapi ada beberapa sistem yang kadang-kadang bisa digunakan, misalnya yang berdasarkan kultur sel yang kultur sel kulit, bahkan kalau tidak salah zaman sekarang itu ada metode di mana mereka bisa membuat semua layer dari kulit in vitro untuk bisa melakukan pengujian. Dan pengujian yang tidak menggunakan hewan kadang-kadang juga bisa menjadi kelebihan marketing ya. Jadi kadang-kadang kita harus pinter-pinter, tapi semuanya kembali harus menggunakan harus berdasarkan data ya. Jadi jangan misalnya kita meloncati tahap tersebut atau tahap pengujian keamanan, tetapi mungkin kita bisa mencari terobosan berdasarkan mungkin ilmu yang paling kekinian ya, ilmu yang paling mutakhir tentang cara-cara in vitro dengan menggunakan marker-marker tertentu yang mungkin bisa dipakai sebagai surrogate ya. Surrogate testing itu sebenarnya besar juga. Jadi tadi kalau saya bilang platform ya, kalau misalnya di antara kalian ada yang punya ide bagaimana cara menguji kosmetika yang tidak menggunakan hewan, buatlah platform sehingga nanti platform itu bisa dijual kepada atau dilisensikan kepada perusahaan-perusahaan obat tersebut, sehingga mereka bisa menguji kosmetika mereka dengan menggunakan hewan yang lebih sedikit. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan ya, bisa menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan intellectual property yang baru. Oke. Kemudian dua pertanyaan dari Faruk Faisal. Yang pertama, apakah ada lembaga jaminan untuk menanggung kerugian peneliti yang mengalami value of death dalam penelitian sains, seperti layaknya kita menyimpan uang di bank yang bekerja sama dengan LPS? I wish ya. I wish tidak ada ya. Kegagalan penelitian ini sebenarnya resiko, tetapi mungkin yang penting saya tekankan di sini adalah kegagalan penelitian itu sebenarnya bukan bukan sesuatu yang mubazir dan sia-sia ya, karena dari kegagalan penelitian kita belajar sesuatu. Jadi kegagalan penelitian ini sebenarnya adalah modal gitu kan, dan mungkin ini yang harus kita pahami juga, dan mungkin yang membiayai penelitian juga harus memahami bahwa tadi seperti saya bilang semua penelitian kalau semakin awal semakin besar resiko gagalnya kan. Tadi kalau kita ngelihat TRL itu kan semakin besar semakin awal semakin besar resiko gagalnya. Jadi jangan takut gagal. Itu mungkin satu hal yang bisa saya coba ini kan ya. Jangan takut gagal karena kegagalan ini adalah bagian dari belajar. Bahkan menurut saya kalau orang penelitian semua hipotesa mereka terbukti benar dan mereka tidak pernah mengalami kesusahan, mereka tidak akan punya resilience di belakang. Nah, resilience yang di slide terakhir ini itu sebenarnya timbul dari berbagai kegagalan. Jadi jangan takut gagal ya. Tapi ya tidak ada yang menanggung kegagalan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, personalized medicine. Apakah menurut saya bagaimana tantangan dan peluang di masa depan? Personalized medicine ini di bidang medis ini buzzword ya. Kata-kata yang lagi booming ya. Semakin besar pengetahuan kita, semakin personalized nanti pengobatan. Jadi arti dari personalized medicine itu adalah bahwa kita bisa memberi pengobatan yang tepat kepada orang yang tepat berdasarkan data ya. Jadi tidak berarti bahwa semua obat itu harus dibuat khusus untuk satu orang penderita penyakit, tetapi kita bisa melakukan pengobatan berdasarkan tes-tes sehingga obat tersebut itu tepat. Dan ini sekarang mulai terlihat di bidang kanker ya. Di bidang kanker ada yang sekarang dinamakan imunoterapi. Nah, imunoterapi ini misalnya adalah obat yang menggunakan
sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan kanker. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua orang akan respon terhadap imunoterapi itu. Jadi kita membutuhkan tes sehingga kita bisa mengecek dulu sebelum dikasih obat yang mahal, karena 1 kali dosis ini $10.000. Sebelum dilakukan pengobatan kita tes kira-kira pasien ini cocok nggak untuk diberi pengobatan tersebut. Nah, ini namanya personalized ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya masa depan ini adalah memang ke arah personalized medicine, karena kita tahu bahwa kita masing-masing orang itu sebenarnya sistem kesehatan kita ini terpengaruhi oleh genetika kita dan apa yang kita alami selama hidup kita ya. Bagaimana kita berolahraga, apakah kita makan sehat, apakah kita merokok dan segala macam, semua ini mempengaruhi our baseline health ya, kesehatan dasar kita. Nah, pengobatan ini itu sebenarnya harus take into consideration semua ini. Jadi nggak bisa kita pukul rata semuanya. Jadi personalized medicine ke depan itu sangat penting, dan menurut saya itu adalah satu bidang ilmu yang sangat besar peluang ke depannya. Apalagi kalau kita gabungkan dengan artificial intelligence. Ya, artificial intelligence ini akan memungkinkan kita untuk bisa desain personalized medicine ini dengan lebih baik. Kemudian dari Farhan Arianda, tadi Ibu menyatakan bahwa vaksin untuk AIDS masih belum ditemukan. Untuk pada saat ini, apakah masih ada usaha dari para peneliti ilmuwan untuk terus menciptakan vaksin untuk mencegah AIDS? Absolutely. Absolutely, penelitian saat ini masih terus berlangsung, tetapi salah satu hal yang paling susah adalah mencari dana. Saya sendiri penelitian di bidang malaria, pengembangan vaksin malaria dan tuberkulosis, 2 jenis penyakit yang di dunia barat ini sangat tidak seksi, karena di dunia barat sudah tidak ada TB dan sudah tidak ada malaria. Jadi mencari uang untuk melakukan penelitian dan pengembangan ini itu sebenarnya tantangan luar biasa. Apalagi saya penelitiannya ada di dalam startup ya, jadi saya harus meyakinkan investor untuk menggunakan uang mereka untuk mencari jawaban untuk penyakit yang sangat tidak seksi. Ini sebenarnya salah satu permasalahan, tetapi saya yakin dari begitu banyak yang kita pelajari, terutama tentang cara vaksin bekerja dan cara vaksin berinteraksi dengan sistem imun kita, sehingga pelajaran-pelajaran dari COVID ini akan memungkinkan kita untuk mendesain vaksin-vaksin yang lebih baik untuk penyakit-penyakit seperti HIV, tapi juga seperti malaria dan TB. And then Angelina Morin, as we all know, the number of researchers in Indonesia is still low. Yeah. In 2017, the ratio of researchers in Indonesia is only 1 per million. Based on some articles, this problem mainly is caused by the lack of interest in university students towards researchers and its future prospect. By this reality, what strategies should we, as educational institution and government, do in order to raise the awareness and interest in being researchers? Okay, so because the question was in English, I'll answer in English. Yes, at the moment, the biggest problem for innovation in Indonesia is the critical mass. To do research, you need to have a critical mass of people, not of people and of infrastructure, right? And if we do research like in silos, everybody does their own little research separately, we will never actually be able to make a significant advancement. So what we need to do is we need to make research and science more interesting. We need to convince students in high school that science and research is important. But for that, we need to make scientific careers something that is desirable. And to make scientific careers something that is desirable, there needs to be investment, right? Because we all know that, what you get paid to do research in Indonesia, is very little compared in other sectors. So to get the best people to do the best research, you need to actually attract the best minds. And at the end of the day, people need to eat and people need to live. And if you don't provide proper compensation, remuneration, then it will be very hard to keep the good people to do the research. But
what I'm saying is that the systems are being improved, the systems are being changed. There's a lot of opportunities that didn't exist when I was doing research in Indonesia, even like 15 years ago. So I think, and the pandemic has actually also put innovation at the front, and made innovation something quite important in the eyes of the government. So hopefully that will also translate into more investment, better investment, including in investment in people. And that's something that I've been trying to also promote and talk to people in government about, because at the end of the day, if we don't have the people, we're not going to get the research done. So that was a very good question, Angelina. Raindra Ravi, selamat siang. Izin bertanya, dilihat pada vaksin untuk COVID-19 bisa sangat cepat dibuat karena terjadi di seluruh dunia. Tapi kenapa AIDS yang terjadi juga selama dan terjadi di seluruh dunia belum ada vaksin obatnya? Apakah karena kurang ada sinergi? Oke, so ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Kita jangan lupa bahwa penyakit AIDS ini hanya terjadi kepada atau mempengaruhi sejumlah kecil orang. Ya, pada awalnya penyakit ini terjadi pada kelompok yang distigmatisasi, ya, karena kelompok G, ya, sehingga tentunya tidak menjadi menarik untuk investasi, ya. Bahkan di awal-awal banyak pemerintah yang memilih untuk tidak melihat ke situ, ya, untuk ignore itu karena terjadi di kelompok yang sangat kecil. Bahkan sekarang kalau kita melihat juga di dunia barat, HIV/AIDS ini sudah sangat terkendali karena menggunakan antiretroviral therapy (ART), ya. Tetapi di negara-negara yang ada di Afrika Selatan yang mungkin aksesnya lebih terbatas, itu mungkin masih menjadi permasalahan, ya. Nah, bahwa penyakit yang pada akhirnya sebenarnya intinya begini, penyakit yang hanya mempengaruhi sejumlah kecil orang dan penyakit yang mempengaruhi orang yang ada di negara dunia ketiga, saya nggak suka pakai istilah tersebut, tapi itu kenyataan, ya, penyakit yang mempengaruhi orang di dunia ketiga akan lamban inovasinya karena akan sulit mendapatkan investasi yang dibutuhkan, gitu. Jadi kalau mungkin saya nggak ingat angkanya, tapi kalau kita ngelihat jumlah uang yang diinvestasikan untuk mencari vaksin untuk malaria dan tuberkulosis dibandingkan dengan jumlah yang diinvestasikan untuk mencari vaksin untuk COVID, itu timpang banget gitu investasinya, ya. Padahal ini hanya 1 tahun, sedangkan yang lain sudah 30 tahun mencari vaksin. Jadi pada akhirnya kalau misalnya secara sini saya bilang kalau penyakit itu akan mempengaruhi atau menginfeksi atau menjadi permasalahan pada orang-orang bule yang kaya, maka dengan cepat akan terjadi investasi yang besar, gitu. Tapi selama penyakit itu ada pada orang-orang yang miskin, orang yang berkulit coklat, orang yang di Afrika, dan tidak yang orang-orang di negara kaya tidak terpengaruhi, maka investasinya akan lambat. Itu kenyataan, mungkin sinis tapi itu kenyataan sebenarnya. Okay, last question. These are all very good questions. Mengenai vaksin, apakah SARS-CoV-2 ini zoonotic spillover atau virus yang berasal dari hewan lalu menginfeksi manusia? Lalu yang ingin saya tanyakan adalah apa alasan hal ini terjadi? Apakah semua penyakit hewan dapat tertular ke manusia, atau kalau tidak apakah ada membedakan? Oke, so ini intinya sebenarnya zoonosis, ya. Almost all penyakit yang mempengaruhi yang masuk ke manusia itu sebenarnya datangnya dari reservoir dari binatang, ya. Mau HIV, ya, mau Ebola, mau campak, mau juga SARS-CoV-2, ya. Kemungkinan besar, ya, walaupun mungkin masih banyak, ya, kan saat ini kan masih banyak berteori, ya, termasuk juga karena kita sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di Cina pada akhir tahun 2019. Tetapi zoonosis ini kita tidak bisa dipungkiri itu terjadi, ya. Bahkan untuk virus-virus yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu di Australia ada virus namanya Hendra virus. Dia loncat dari kelelawar ke kuda, terus dari kuda ke manusia, gitu. Jadi kalau ini selalu terjadi dan akan semakin menjadi permasalahan
karena kita sebagai manusia semakin lama semakin masuk ke ke lingkungan hewan, ya, karena karena globalisasi, karena pertambahan jumlah penduduk, sehingga kan semakin lama kita semakin masuk encroach, ya, bahasa Indonesia apa ya, tapi semakin masuk ke teritori yang sebenarnya teritori hewan, sehingga interface antara hewan dan manusia semakin dekat, kan. Jadi kemungkinan terjadi lompatan dari hewan ke manusia itu semakin besar. Dan kelelawar ini sebenarnya adalah salah satu hewan yang banyak sekali menyimpan virus yang bisa loncat ke manusia, gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau dekat-dekat kelelawar, itu sebenarnya hati-hati aja. Mungkin kalau zaman dulu karena manusia jarang masuk ke lingkungan hewan itu, maka kemungkinan loncatnya lebih sedikit, kan. Dan kemudian kalau misalnya pun loncat, karena mungkin zaman dulu manusianya itu hidupnya masih tercerai-berai atau tidak terlink dengan baik, maka kemungkinan menyebar juga lebih sedikit, kan. Tetapi globalisasi membuat kita semua itu sebenarnya tersambung satu sama yang lain. Paling gampang melihat, ya, Omikron baru seminggu yang lalu dideteksi di Afrika Selatan, sekarang udah sampai ke kota saya, gitu kan. Saya ada di Canberra, kota kecil jauh di seberang dunia, gitu. Omikron ini udah sampai, gitu kan. Ini semua karena kehidupan modern kita, penggunaan pesawat terbang dan segala macam. Jadi hal ini kita harus sadari. Mungkin satu hal yang bisa kita lakukan adalah menghormati lingkungan. Ya, menghormati lingkungan sehingga kita memberi jarak antara manusia dengan hewan. Kemudian practices yang dilakukan di pasar dan segala macam juga harus memperhatikan hal tersebut, ya. Jadi jangan mencampurkan antar hewan terlalu banyak, karena kemungkinan loncat antara satu dengan yang lain semakin besar. Tapi untuk loncat zoonotic spillover ini bukan hanya SARS-CoV, banyak sekali itu virus yang bisa melakukan itu. Taruh lagi terakhir kali, ya, udah deh. Okay. Terakhir nih, Bu. Tapi pertanyaannya bagus-bagus, Bu. Nggak apa-apa, pertanyaannya sebenarnya bagus-bagus. Apakah penelitian tentang insulin akan terus berlanjut karena amat sangat berkaitan dengan obesitas yang notabene dialami oleh orang kaya yang gemuk, terutama di Amerika Serikat? Bagaimana dengan penelitian medis tentang kelaparan di Afrika? Apakah dunia juga sulit? Yes. Sebenarnya insulin ini, mungkin kalau butuh 5 menit, ya. Insulin ini sebenarnya suatu penemuan medis yang sangat menarik. Kenapa? Insulin ini sebenarnya oleh orang yang menemukan tahun 1923, dia mematenkan, tetapi kemudian dia memberi paten itu dengan harga hanya $1. Gitu. Kenapa? Karena dia menginginkan insulin ini, karena dia menyadari pentingnya insulin ini, dia ingin insulin itu menjadi suatu obat yang bisa diraih oleh semua orang, ya. Jadi dia tidak ingin ini menjadi obat yang mahal. Tetapi oleh industri kesehatan, oleh industri farmasi, sekarang satu vial insulin di Amerika Serikat bisa $300. Nah, di situ sebenarnya cycle komersialisasi bisa menjadi sesuatu yang kadang akhirnya merugikan juga, gitu kan. Karena apa yang dilakukan adalah perusahaan-perusahaan farmasi mencari cara untuk memperpanjang paten. Ya, karena paten itu kan waktunya kan 20 tahunan, gitu kan. Setelah 20 tahun harusnya bisa dibuat secara generik. Tetapi sebagai perusahaan bisa dilakukan inovasi kecil-kecil sehingga membuat paten baru, sehingga obat yang sebenarnya harusnya bisa off patent akhirnya masih ada patennya. Jadi insulin sebenarnya obat yang menarik kalau misalnya ada yang mau cari-cari sejarahnya. Kalau menurut saya sih, selain penelitian tentang insulin, sebenarnya yang lebih penting adalah penelitian tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan cara hidup sehat, ya. Jadi kembali sebenarnya penelitian kalau menurut saya ke depannya itu harus interseksi antara dunia medis
dengan dunia sosial, dengan psikologi, dengan mungkin artificial intelligence ya, sehingga kita bisa mencari jawaban-jawaban yang lebih baik. Jadi karena kadang-kadang kita sebagai peneliti di laboratorium mungkin cara melihat kita itu hanya dari satu pandangan gitu kan. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang sosial, kita bisa melihat bahwa pendekatan kita atau persepsi kita itu mungkin kurang tepat gitu. Jadi kalau ada hal yang bisa saya anjurkan juga adalah sering-sering berbicara atau bersosialisasi sama orang-orang sosial, antropolog, sosiolog gitu kan, karena akan membuat penelitian biologis kita tuh lebih baik. Saya menyadari hal ini sudah cukup tua, mudah-mudahan kalian yang masih muda bisa menyadari hal itu dari awal karir kalian. Itulah. Terima kasih banyak Bu Ines. Bu Ines telah memberikan informasi sangat-sangat banyak dan itu adalah benar-benar pengetahuan yang berharga bagi kami, bagi mahasiswa kami, karena telah membongkar semuanya dan apa yang kami ajarkan di mata kuliah biologi 102 ini hanya secuplik dari apa yang Ibu sampaikan tadi, begitu ya. Jadi masih ada sambungannya gitulah setidaknya, yaitu kami beri judul diagnostik molekuler dan imunitas tubuh, itu yang kami berikan yang berhubungan dengan secuplik dari apa yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Ibu Ines. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi kuis. Nanti silahkan dalam sesi kuis ini Anda ketik di browser para mahasiswa, di browser Anda yaitu www.kahoot.it. Terus nanti kalau di situ disuruh menuliskan nama, tuliskan nomor HP Anda supaya kami bisa menghubungi pemenang. Karena kalau nama kami sulit mendapatkannya, berikan nomor HP Anda. Oke? Silakan panitia untuk memulai.
Kita mulai untuk Mas panitia. Oke, terima kasih pada para peserta, pada mahasiswa yang telah mendengarkan apa paparan yang disampaikan oleh Bu Ines dengan baik sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ines. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat kepada Bu Ines. Mohon sertifikat ini diterima dengan baik. Bu Ines kok di anu off? Oke. Dan Bu Ines di on kan Bu? Bisa? Enggak. Kak, mati di ini. Dan Bu Ines tadi telah memberikan semacam ya wejangan kepada kami semua bagaimana untuk memelihara lingkungan sehingga bisa di situ kita bisa hidup berdampingan dengan hewan dan dengan baik sehingga bila ada semacam penyakit-penyakit itu tidak sampai kepada kita kalau tadi memberikan kehidupan hewan itu dengan baik begitu. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mari berikan aplaus kepada Ibu Ines. Terima kasih. Saya terima kasih banyak Ibu Ines. Sampai bertemu kembali di sesi mendatang. Kami sangat benar-benar memerlukan ilmu-ilmu atau info-info dari Ibu Ines tadi begitu. Itu adalah tidak kami temukan atau tidak ditemukan mahasiswa di bangku kuliah dalam membongkar semuanya keperluan-keperluan tadi. Begitu Ibu Ines. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yuk. Oke, saya akhiri sekian. Salam sehat. Selamat siang. Sampai ketemu. Oke. Dadah. Mohon pamit. Oke.
stop share.